Halo guys, balik lagi di YouTube Drone. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini Mimin melanjutkan jalan cerita Hunter x Hunter, tepatnya chapter 392. Untuk mengikuti jalan ceritanya, silahkan tonton dulu ya chapter 391 dulu di description. Oke, tak usah lama-lama lagi dan langsung saja kita masuk ke konten. Nah, di episode sebelumnya, tepatnya chapter 391, pertarungan antara Hingrid dan anak buah Verena Brudo, yaitu Tevra, Square, dan Pade, berlangsung di tempat keramaian, sehingga mengandung banyak perhatian dan berakhir dengan kekalahan dan kematian Pade. Dan tak usah lama-lama lagi, dan basa-basi lagi guys. Mari kita lanjut ke chapter 392. Pertarungan antara Hingrid dan anak buah Verena Brudo banyak perhatian kepada warga sipil, sehingga warga sipil berbondong-bondong berkumpul di dekat tempat kejadian. Para tentara keamanan mencoba menenangkan mereka dengan meyakinkan mereka bahwa pelaku insiden telah ditangkap. Kemudian bertanya dengan suara yang pelan, berapa banyak Hingrid bersedia membayar untuk informasi tentang lokasi bos Heli? Hingrid pun menjawab, oke, kamu dapat 50 juta selama informasi dapat dipercaya. Nah, tentara tersebut meminta uang di muka, tetapi Hingrid mengatakan dia perlu mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Nah, Warzut itu menunjukkan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menjual mafia dan membutuhkan setidaknya 30 juta di muka. Kemudian, Hingrid menyuruh prajurit itu untuk menunggu di sana sampai dia mendapatkan uang muka. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, tentara tersebut memberitahu semua warga sipil bahwa mereka bebas untuk lewat dan meyakinkan mereka bahwa kondisi sudah kondusif. Nah, saat kerumunan menyaksikan Pade yang terluka berjalan menjauh dari tempat kejadian, seorang wanita dengan lubang peluru di kepalanya terlihat menungganginya di punggungnya. Nah, di kejadian ini, cuma orang punya kemampuan lain yang dapat melihat, untuk orang biasa tidak bisa melihatnya. Karena ini kemampuan dari Misao. Misao adalah salah satu anggota Kayu yang sudah meninggal sebelumnya, yaitu pengurus keluarga Kayu, yang kemampuan Misao menyebabkan dia muncul secara tidak mencolok membuang siapapun yang dibunuh oleh keluarga Kayu. Walaupun kondisi Misao sudah meninggal, kemampuan ini aktif dengan sendirinya. Kemudian, di tempat lain, tepatnya dek 3 kapal, tetesan darah Zakuro melanjutkan pencarian untuk menemukan Yosuka. Zakuro dan Lynx terus bekerja sama untuk menemukan Yosuka. Zakuro menggunakan darahnya menyusuri setiap ruangan, sedangkan Lynx menggunakan kemampuan tinju batinnya untuk menginterogasi orang-orang secara tidak langsung. Zakuro mengingatkannya bahwa mereka bahkan tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Yosuka, dan Lynx menyadari bahwa jika Yosuka memiliki kemampuan untuk mengubah tinggi badannya, seluruh rencana mereka tidak ada gunanya. Zakuro menunjukkan target di area ramai dengan ciri-ciri laki berbadan tinggi dan rambut bergerai seperti habis keramas, dan ternyata itu adalah Yosuka. Namun mereka berdua belum menyadari. Lynx bertanya apakah dia Yosuka, sedangkan Yosuka bertanya-tanya siapa dia karena mencariku. Dan Lynx menjawab dengan nama sambil mengarahkan ke pukulan Yosuka, dengan tujuan mengetuk batin Yosuka agar otomatis mengetahui siapa dia. Namun sangka tak disangka, kecepatan pukulan Yosuka jauh lebih cepat dari pukulan Lynx. Lynx tiba-tiba jatuh ke lantai saat Zakuro menyaksikan dengan ketakutan. Zakuro tahu bahwa kemampuan Yosuka jauh di atas mereka. Keringat mengalir di wajahnya dan suara bergetar Zakuro. Zakuro menyadari bahwa dia pasti Yosuka, mengingat betapa luar biasanya auranya dengan betapa mudahnya dia menaklukkan Lynx. Yosuka dengan tenang bertanya apakah yang kalian incar, dan Zakuro dengan gugup menjawab bahwa meskipun mereka tidak diberitahu detailnya, mafia keluarga Kayu sedang mencarinya, memintanya untuk ikut dengan mereka jika dia ingin tahu lebih banyak. Namun Yosuka menjawab dengan ekspresi bergairah. Senyum tipis Yosuka membuat Zakuro ketakutan. Nah, inilah yang membuat karakter Yosuka banyak digemari para fans. Nah, kemudian kita pindah di sisi lain kapal Blackwall. Di tempat lain di sisi kapal, seorang wanita tua di sebuah kios kecil memberitahu Sudok bahwa suara tembakan terdengar di alun-alun area E, menggambarkan situasi peristiwa antara tentara keluarga Kayu dan warga sipil. Sudok khawatir akan ada perang habis-habisan, kemudian memberikan segepok uang untuk memberi detail peristiwa informasi di alun-alun area E.
Dan yang terpenting dari informasi nenek ini, yaitu barang-barang bisa dipesan dari Sudok tidak ada di sini dan meminta dia untuk mencarinya di kios lantai 1. Dan jika masih belum ada barang yang dia minta, dia akan meminta untuk kirim dari Old World ke kapal Blackwall melalui drone. Itu pun layanan ini juga bisa digunakan tergantung koneksi dan seberapa banyak uangmu, kata nenek tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa banyak cara untuk menyusul kapal Blackwall bisa dilakukan dengan menggunakan metode drone dan metode lainnya. Jadi masih besar kemungkinan nanti Gon dan Killua dapat menyusul ke Dark Continent. Jadi tetap gantungkan harapan kalian, guys. Setelah mengatakan bahwa mereka akan menuju ke sana sekarang, kemudian Kenny berbicara kepada Sudok dan anak buahnya, memberi tahu mereka untuk mencari lebih banyak informasi hingga area C jika perlu dan melaporkan temuan mereka ke kantor keluarga Chad. Intinya dari ujaran Kenny kepada anak buahnya adalah tentang rencana laba-laba untuk menjarah di deck 1 dan setelah mereka membunuh Hisoka. Kenny tidak yakin dengan semua variabel yang terlibat dan menasihatinya untuk melenyapkan satu persatu. Kenny tahu bahwa Hisoka harus menjadi prioritas pertama mereka. Dia berbicara kepada beberapa anggota keluarga Chad dan mengatakan bahwa Kaiyu akan mendapatkan keuntungan jika warga sipil yang mereka temui adalah Hisoka. Dia menekankan bahwa menemukan Hisoka adalah prioritas utama mereka dan bahwa mereka akan menggunakannya untuk menghancurkan Heli dan laba-laba untuk menjaga keseimbangan. Namun, Kenny mengingatkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Heli selain bos mereka dan memerintahkan mereka untuk tidak mendekati Hisoka sampai dia tiba karena Hisoka adalah master dari Heaven Arena. Kenny juga tahu Hisoka mampu menghancurkan laba-laba dan akan lebih mudah membiarkan mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, dia khawatir tentang Hisoka yang tidak dapat diprediksi dan menyebutkan bahwa berdasarkan rekaman pertarungannya di Heaven Arena, Hisoka sangatlah kuat. Oke, kita pindah di kantor Chad di tier 5. Nobunaga Pinks terlihat duduk berhadapan sementara Phaeton membaca majalah di ranjang susunan tersebut. Nah, saat anggota Chad menonton rekaman pengawasan, Nobunaga menyarankan untuk mengajak Franklin dan membagi 2 tim untuk mencari di luar secara bergiliran. Pinks menebak bahwa Franklin dan menolaknya karena dia membenci tempat yang sempit. Tetapi Nobunaga menjawab bahwa dia akan bekerja sama dengan Franklin sementara mereka berdua tinggal di sana. Phaeton mengatakan bahwa meskipun musuh enggan menyerang mereka bertiga bersama-sama, mereka tidak boleh kehilangan kesabaran. Nah, saat itu tiba-tiba di ruangan depan beberapa anggota Chad mendengar ketukan di pintu dan bertanya-tanya apakah tim pencari sudah kembali. Tetapi anggota Chad yang menonton rekaman pengawasan memberitahu Biku untuk tidak membuka pintunya. Karena ketukan pintu itu, anggota Chad dengan cepat meminta anggota laba-laba untuk datang melihat monitor. Dan terlihat sebuah lengan terlihat masuk melalui celah saat orang itu mengetuk pintu. Pinks mencatat bahwa seorang tersebut mempermainkan mereka ketika musuh bisa mengejutkan mereka. Anggota menunjukkan ke monitor lainnya dan melihat bahwa tim pencari Hisoka kembali. Namun, ketika mereka membuka pintu ke ruang depan, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Pinks menebak bahwa mereka pasti telah dibawa oleh seseorang tersebut yang diketahui namanya adalah Luini dari anak buah keluarga Heli. Nobunaga mencatat bahwa tidak peduli beberapa banyak cecenguk yang ada di Chad, jika mereka tidak dapat menggunakan Nobunaga sama saja buang-buang nyawa. Nah, anggota Chad dengan gugup bertanya di rekan-rekannya kepada Pinks, Nobunaga, dan Phaeton. Tetapi, Nobunaga dan cepat memerintahkannya untuk tinggal di ruang lain dan mengunci pintu. Lalu, Nobunaga menyuruh anggota Chad untuk mencari tim pencari di monitor dan memberitahu mereka jika terjadi sesuatu. Kemudian, sebuah portal tiba-tiba muncul di depan pintu, dan Luini perlahan-lahan mengungkapkan wajahnya, memberitahu laba-laba bahwa mereka bertindak sangat di luar karakter laba-laba. Karena menurut Luini, mereka harus mengkhianati Chad dan menggunakan pintu mereka ke tingkat atas, sehingga mereka dapat membunuh semua orang saja di deck 1. Saat Luini terus menyuarakan kekecewaan kepada laba-laba yang terkenal brutal, Pinks bertanya-tanya kepada Luini cuma gila membunuh dan Phaeton menanyakan apakah dia ketahui tentang laba-laba. Luini membalas apakah dia harus mengedit halaman wiki Hunter laba-laba karena saat ini ia dikatakan bahwa laba-laba adalah pencuri jahat.
Nobunaga pun dengan cepat menarik pedangnya dan menyuruhnya juga menambahkan kamus pada Wikimedia bahwa laba-laba tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang bodoh yang menyebalkan membuat kita marah. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan ketarungan mereka karena chapter 362 sampai di sini dulu. Nantikan kelanjutan pertarungan antara keluarga Heli, keluarga Kyu, keluarga Chad, dan tak lupa pihak Yusoka dan laba-laba. Oke, sekian dari Mimin dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti lanjutan versi YouTube Drone yang saya bawakan.